Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Pastinya pada luar biasa ya, pada sehat, pada sukacita walaupun beribadah masih di rumah saja. Adik-adik, hari ini hari Minggu tanggal 5 September tahun 2021 dengan tema kita Yesus memberi makan 5.000 orang. Kakak Dewi ulangi lagi ya, tema kita hari ini Yesus memberi makan 5.000 orang. Oke adik-adik, selamat mengikuti ibadah adik-adik yang di rumah. Jangan lupa siapkan hati, siapkan pikiran kita untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan semangat. Dan jangan lupa juga siapkan persembahan. Tetap persembahan di dalam amplop ya adik-adik yang di rumah. Jangan lupa selalu tetap jaga kesehatan supaya kita selalu sehat, selalu sukacita, selalu bersemangat. Oke adik-adik, selamat mengikuti ibadah kita. Kita bernyanyi dari lagu pembuka yaitu Segala Puji Syukur. Adik-adik yang di rumah, bangkit berdiri karena kita akan nyanyi dengan sukacita, dengan riang gembira. Jadi adik-adik yang di rumah harus bangkit berdiri ya. Oke? Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu.
sebelum ibadah kita mulai, kita mau berdoa dulu supaya Tuhan hadir dan memberkati ibadah kita. Ya, kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan dari hari kemarin hingga sampai pada hari ini. Tuhan, terima kasih karena kami boleh dalam keadaan sehat dan bersuka cita berkumpul bersama dengan teman-teman kami mengikuti ibadah online. Tuhan, hadirlah ke dalam hati kami, ke dalam pikiran kami, supaya kami bisa sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ajarlah kami yang kecil ini Tuhan untuk bisa mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan pada hari ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin mereka malas. Tuhan Yesus mau ketuk pintu hati mereka supaya minggu depan mereka bisa berkumpul bersama dengan kami dengan penuh sukacita. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit. Tuhan Yesus yang mau sembuhkan supaya mereka dalam keadaan sehat minggu depan bisa berkumpul bersama dengan kami. Kami mau berdoa juga untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sedih, sedang susah. Tuhan Yesus yang mau menyelesaikan setiap masalah yang mereka hadapi, supaya minggu depan mereka juga bisa berkumpul bersama dengan kami dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa dan permohonan kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami perbuat. Hapuskan dengan darah-Mu yang tercurah di kayu salib supaya kami kudus adanya. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Hai adik-adik, tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan dan kita sudah berdoa pembukaan. Sekarang waktunya kita bernyanyi yang semangat. Adik-adik di rumah bangkit berdiri karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bernyanyi 5 roti dan 2 ikan. Yang semangat adik-adik ya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat
indah. Shalom adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini aku akan membawakan Warta Sekolah Minggu. Warta Sekolah Minggu apa aja ya? Yang ke-1, untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan Juli dan Agustus yang belum mengumpulkan data kelahirannya, yuk cepet yuk kasih ke kakak guru kelasnya. Dan supaya nama adik-adik terdaftar untuk yang ulang tahun Juli dan Agustus. Yang kedua, untuk adik-adik yang sakit ya, yuk boleh WA ke kakak grup sekolah minggu juga untuk bantuan doa adik-adik. Dan kita berdoa supaya adik-adik yang sakit cepat sembuh, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Ya adik-adik ya. Dan yang ketiga, jangan lupa lakukan 5M. Jangan lupa lakukan prokes kesehatan ya adik-adik ya. Memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, stay di rumah aja, dan satu lagi menjauhi kerumunan. Oke adik-adik. Nah adik-adik, yang terakhir untuk yang berulang tahun minggu ini, kakak guru sekolah minggu ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dalam ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke Reni, saatnya kita akan mendengarkan cerita. Siapa ya yang cerita minggu ini? Siapa ya? Oh iya, Kak Diana. Oh iya, Kak Diana adik-adik ya. Ceritanya pasti seru deh ya. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita nyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Oke Pak Kristen. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Sekali lagi ya adik-adik ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Halo adik-adik di rumah, apa kabarnya? Pasti semua di rumah dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Minggu ini adalah minggu ke-16 setelah Trinitas. Sebelum kita mulai untuk mendengarkan cerita, kita harus berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoanya seperti apa? Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan yang telah Kau berikan buat kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk nafas kehidupan yang telah Kau berkati Bapa untuk semua keluarga kami ya Bapa. Bapa, kami akan menyampaikan Bapa cerita tentang mukjizat Engkau ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan apa yang didengar adik-adik kami Bapa dapat bertumbuh dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, Kakak Diana akan bercerita tentang mukjizat Tuhan Yesus. Diambil dari kitab mana ya Kakak Diana cerita? Diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Hayo. Iya, pinter. Diambil dari perjanjian baru. Kakak Diana baca ya dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang.
Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan dapat membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak ia lakukan. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadi dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Wow, tentang mukjizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Adik-adik, nih Kakak Diana akan bercerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Ini gambarannya, karena Kakak Diana di rumah sedang tidak ada roti dan tidak ada ikan, jadi hanya berbentuk gambar saja. Ini adalah mukjizat yang Tuhan Yesus berikan buat orang-orang pengikutnya. Jadi adik-adik, pada saat Tuhan Yesus ada di danau Tiberias, banyak pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang mengikuti dan datang untuk mendengarkan ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus. Nah, orang-orang yang datang itu banyaknya adalah sekitar 5.000 orang laki-laki. Ingat loh, 5.000 orang laki-laki. Karena pada zaman dahulu yang terhitung adalah laki-laki dewasa. Padahal saat itu yang datang adalah ada perempuan, ada anak kecil, tetapi perempuan dan anak kecil itu tidak dihitung di dalam 5.000 orang itu. Bayangin ya adik-adik, berarti jumlah pengikut Yesus yang datang pada hari itu adalah sekitar 5.000 lebih. 5.000-nya adalah laki-laki dan sisanya adalah perempuan dan juga anak kecil. Mereka itu senang sekali adik-adik untuk datang untuk melihat Tuhan Yesus mengajar. Karena Tuhan Yesus itu mengajar apa adik-adik? Tuhan Yesus mengajar itu adalah mengajar tentang kebaikan, tentang kasih, tentang sukacita. Sehingga orang yang mendengarkan firman dari Tuhan Yesus tidak terasa mereka itu sudah berkumpul dari pagi, siang, sampai menjelang malam. Adik-adik tahu nggak?
Kalau kakak Diana ya, kalau siang aja jam 1 terlambat makan, itu perut kakak Diana udah bunyi-bunyi loh. Bunyi-bunyinya kruk, 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 kruk. Adik-adik kayak gitu nggak? Nah, apalagi ini semua pengikut Tuhan Yesus itu, mereka mengikuti Yesus, mendengarkan firman dari Tuhan Yesus itu dari pagi sampai malam. Dan belum ada yang makan. Pasti mereka lapar. Sampai ada salah satu murid Yesus yang bernama Filipus mendatangi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, "Filipus, di mana nih kita mau membeli roti?" Dalam hatinya Filipus, dia bingung. Dari mana ya? Dari mana ini? Tidak akan mungkin bisa memberikan makan untuk orang-orang sebanyak ini. Tiba-tiba Andreas berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, ada nih seorang anak kecil. Dia membawa 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tapi Tuhan, apakah 5 roti dan 2 ikan ini bisa membuat kenyang nih 5.000 orang yang ada di sini?" Menurut logika kita, pas cukup gak adik-adik 5 roti dan 2 ikan untuk diberi makan 5.000 orang? Pasti nggak cukup ya adik-adik. Tetapi apa? Pemikiran kita itu bukan menjadi pemikiran Tuhan. Tuhan itu mempunyai kuasa yang sangat luar biasa adik-adik. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti dan 2 ikan dari anak kecil itu. Lalu Tuhan Yesus mengucap syukur untuk roti dan 2 ikan itu. Dan apa yang terjadi adik? Roti dan 2 ikan itu mukjizat Tuhan luar biasa adik-adik. Setelah 5.000 roti itu diberikan kepada semua orang, apa adik-adik? Orang-orang itu makan 1 atau 2 roti? Mereka makan sampai kenyang. Mereka makan sampai perut mereka tercukupi. Mereka setelah mereka kenyang, mereka bisa bersyukur dan bisa pulang. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ayo kumpulin ya apa yang tersisa. Karena makanan tidak boleh dibuang. Makanan harus dihabiskan." Nah, setelah murid-murid Tuhan Yesus mengumpulkan, ternyata masih ada sisa 12 keranjang. Wow, dari mereka tidak punya apa-apa, dari mereka hanya punya 5 roti dan 2 ikan, ternyata adik-adik untuk 5.000 orang semuanya tercukupi dan masih ada sisa 12 keranjang. Dan akhirnya adik-adik semuanya dibagikan kepada yang datang. Adik-adik di rumah, pada saat mama memberikan makanan ikan, memberikan makanan sayur, memberikan susu sama adik-adik, adik-adik malah marah. "Aku gak mau makan ikan. Ikan itu tuh gak enak, bau amis. Sayur itu gak enak, gak ada rasanya. Susu itu aku mau muntah, mama." Boleh apa tidak? Gak boleh. Karena kita harus bersyukur pada saat orang tua memberikan kepada kita makanan, memberikan susu, memberikan ikan, memberikan roti. Itu adalah berkat dari Tuhan buat kita dan keluarga kita. Inti dari cerita ini adalah adik-adik bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sangat luar biasa. Top, ya. Itu juga bisa adik-adik lakukan. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan itu punya rasa peduli. Tuhan Yesus punya rasa berbagi. Kayak adik-adik di rumah. Kalau adik-adik di rumah saat ini mungkin di masa pandemi seperti ini, adik-adik mungkin tidak bisa bertemu dengan teman-temannya. Adik-adik hanya punya kakak, adik, atau mungkin mama, papa yang ada di rumah. Nah, pada saat adik-adik mempunyai makanan lebih, kakaknya sudah, ternyata kakaknya punya makanan jatuh ke lantai dan kotor dan tidak punya lagi, sedangkan adik-adik punya 2, berbagilah kepada kakak. Jadi adik-adik kalau misalnya adik-adik di rumah ada baju atau ada sepatu atau ada tas yang sudah tidak terpakai lagi, kenapa kita tidak bisa memberikan kepada saudara yang membutuhkan atau kepada teman yang membutuhkan? Karena
pada saat kita memberikan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang sukacita seperti Tuhan Yesus, maka percayalah adik-adik, Tuhan akan melipat gandakan berkat untuk adik-adik dan juga buat semua keluarga adik-adik. Jadi tidak perlu takut, ya. Pada saat adik-adik memberikan, adik-adik merasa takut tidak punya baju lagi, takut tidak punya sepatu lagi. Oh, tentu tidak. Karena Tuhan pasti akan mencukupkan semua kebutuhan dari kita dan untuk keluarga kita semuanya. Jadi, kita harus ikut semua perintah Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus, anak yang baik, selalu dengar perintah Tuhan Yesus dan dengar perintah dari orang tua kita. Adik-adik, sebelum kita tutup dengan doa, Kakak Diana punya nyanyiannya gampang banget. Nyanyiannya sama loh dengan cerita tadi. Pasti mama-mamanya dan adik-adiknya sudah tahu. Kita bernyanyi 5 roti dan 2 ikan. Semuanya pakai gaya ya. Goyang. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sekali lagi ya, sama kan kayak di cerita? Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Nah, kita udah bernyanyi, sekarang kita akan berdoa. Sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Kau ya Bapa, atas kasih sayang dan kasih setiamu ya Tuhan buat saya dan juga buat adik-adik dan seluruh keluarga adik-adik kami ya Bapa. Biarlah kiranya ya Tuhan, adik-adik kami Bapa dapat menjalankan Bapa semua ajaran-Mu ya Bapa, ajaran yang penuh kasih, ajaran yang selalu berbagi ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Bapa, firman yang telah disampaikan, cerita yang telah disampaikan Bapa dapat bertumbuh dalam hati adik-adik kami dan dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Halo adik-adik, ayat emas minggu ini diambil dari Filipi 2 ayat 4. Dari mana? Dari Filipi 2 ayat 4. Kak Elin akan bacakan buat adik-adik semua ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kak Elin ulangi sekali lagi ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, itu ayat emas minggu ini kiranya boleh memberkati kita semua. Shalom adik-adik, hari ini Kakak Joyce mau membawakan kreativitas. Nah, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dengan apa? 5 roti dan 2 ikan. Nah, untuk adik-adik kelas TK, kita mau nyanyi bersama ya. Adik-adik tahu kan lagu 5 roti dan 2 ikan ya? Coba Kakak ulangi lagi ya, supaya adik-adik ingat lagunya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang,
sisa 12 keranjang. Nah, seperti itu untuk adik-adik kelas TK. Untuk adik-adik kelas 1, 2, dan kelas 3, 4 kita mau buat origami. Tahu origami apa? Ya, melipat kertas. Nah, kita mau buat ikan seperti ini. Cantik ya ikannya ya. Nah, kakak ajarin ya, kita buat kertas origami dari ikan. Kita bisa pakai kertas warna seperti ini, kakak punya kertas warna, atau pakai kertas polos seperti ini. Nah, ini lebih besar supaya adik-adik bisa lihat cara membuatnya ya. Nah, kertasnya dibuat dari segi 4 ini. Kalau kertas origami sudah segi 4. Nah, pertama-tama kita lipat ujung ketemu ujung ya. Ujung ketemu ujung kita lipat jadi segitiga seperti ini. Nah, buka lagi, kita lipat ujung satunya. Nah, seperti ini. Jadi nanti ada dua ujung yang lancip. Oke, udah selesai semuanya, udah dua-duanya. Dibuka lagi, dilipat menjadi kotak seperti ini. Nah, dilipat menjadi kotak seperti ini. Dibuka lagi, dilipat lagi ke sisi yang satunya seperti ini. Nah, jadi nanti akan banyak lipatan-lipatan di sini. Yang tadi udah kertas yang kita lipat-lipat. Nah, setelah itu kita ambil dari ujung sini, kita lipat seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kan bentuknya segitiga seperti ini ya. Ambil lagi ujung yang sini, dilipat lagi seperti ini. Nah, jadi segitiga seperti ini. Oke. Nah, kemudian kan ini ada 2 segitiga ya. Satu yang ini, satu yang ini. Nah, kita ambil yang salah satunya. Dilipat begini. Nah, tidak sama dengan yang ada bagian tengahnya, tetapi sedikit saja dilipat seperti ini. Nah, tarakan ujungnya seperti ini. Kemudian satunya lagi dilipat lagi. Nah, dipaskan seperti ini. Nah, adik-adik ya, hasilnya seperti ini. Nah, terus gambar ikannya mana Kak Joyce? Tara. Nah, bagian depannya seperti ini. Nah, adik-adik bisa kasih matanya di sebelah sini. Seperti gambar Kak Joyce yang kecil tadi. Nah, yang kecil itu seperti ini gambarnya ya. Nah, ini yang besarnya, ini yang kecilnya, yang pakai kertas origami. Kalau ini Kak Joyce pakai kertas HVS. Aku nggak punya kertas origami Kak, kertas warna, kertas biasa aja nggak apa-apa. It's okay, no problem. Adik-adik boleh nggak tambahin matanya di sebelah sini. Nanti kalian boleh warnain di sini atau mau bikin bentuk sirip ikan. Ya, karena Kak Joyce punya yang udah warna, jadi kalian nggak perlu lagi warnain atau bikin sirip ikan. Kalau ini kalian bisa tambahkan mata, kalian bisa tambahkan warnanya ya. Ekornya di sini kalian mau warnain boleh. Nah, kemudian kalau rotinya bagaimana Kak? Kita gambar sendiri. Kak Joyce gambar sendiri ini roti seperti ini, kayak roti tawar ya. Gampang kok. Tinggal buat lingkaran seperti ini, sedikit, melengkung sedikit, terus tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah jadi satu, kita punya berapa? 5 roti dan 2 ikan. Berarti 5 rotinya seperti ini, dan ikannya ada 2 seperti ini. Adik-adik bisa taruh nanti di atas piring misalnya. Nah, setelah selesai, adik-adik boleh foto di atas piring, terus kalian foto 5 roti dan 2 ikan hasil pekerjaan kreativitas kalian kirimkan ke guru kelas masing-masing ya. Nah, untuk ikannya nggak usah yang kecil boleh seperti ini, lebih kecil juga nggak apa-apa, mau sebesar yang tadi contohnya juga nggak apa-apa, rotinya juga mau sebesar ini, lebih kecil juga nggak ada masalah ya. Pergunakan apa yang ada di rumah kalian, tidak harus beli kertas origami atau harus kertas HVS, tidak. Kertas apapun, kertas kado juga
nggak ada masalah. Ya adik-adik ya, untuk adik-adik yang TK, jangan lupa kita nyanyi bersama 5 roti dan 2 ikan. Oke, sampai ketemu minggu depan. Selamat berkreativitas dan selamat hari Minggu. Shalom. Adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Yuk, kita kumpulkan persembahan kita dengan hati yang penuh sukacita. Lalu seperti biasa, kita masukkan persembahan kita ke dalam amplop untuk diberikan kepada orang tua dan diserahkan kepada pihak gereja. Ayat persembahan kita pada minggu hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Sekali lagi ya, 2 Korintus 9 ayat 7 yang isinya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengumpulkan persembahan kita akan menaikkan satu lagu pujian dari lagu Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan 3, Tuhan betapa banyaknya. Berkat yang Kau beri. sudah ada ayat emas, sudah ada kreativitas, sudah ada cerita. Sekarang kita mau doa penutup. Nanti kita berdoa Bapa kami bersama-sama ya. Kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Kau ya Bapa, atas kasih sayang dan kasih setiamu ya Bapa. Kau telah memberkati kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah kiranya ya Tuhan, Kau selalu memberikan kesehatan buat seluruh adik-adik kami dan seluruh keluarga, seperti orang tua, kakak, adik, opung, dan semuanya ya Bapa. Biarlah kiranya ya Tuhan, Kau selalu memberikan kesehatan, Kau selalu memberikan kepintaran buat adik-adik kami ya Tuhan. Tuhan, kami teringat ya Tuhan untuk teman kami Bapa, adik Krisya Bapa yang
akan menjalankan operasi ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan Bapa untuk adik kami Bapa, agar adik kami dapat menjalankan operasi dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan buat mama dari putra ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberikan pemulihan yang terbaik ya Tuhan. Dan juga kami teringat ya Bapa untuk saudara-saudara kami, atau mungkin ada adik kami, atau ada mungkin orang tua dari adik kami yang sekarang masih sakit ya Tuhan. Biarlah kiranya Bapa, di dalam tangan-Mu ya Tuhan Kau berikan kesehatan, di dalam tangan-Mu ya Bapa Kau berikan pemulihan ya Bapa. Tuhan, biarlah kiranya Kau selalu menyertai kehidupan kami. Kau hapuskan segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam nama-Mu saja. Kita berdoa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu. Dadah.